Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Puan dan tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan iman, takwa, baik dan juga sehat serta murah rezeki. Puan dan tuan, pada kesempatan emas ini kita akan berbincang mendalam tentang hijrah. Wow, ya, jadi tepatnya hijrah menuju fitrah. Puan dan tuan, Anda pasti tahu ya bahwa dunia ini kan pantarikh ya, berubah, mengalir tanpa henti. Ini dikatakan oleh Heraklitus ya, di abad ke-5 sebelum Masehi. Satu kalimat yang sangat terkenal darinya itu adalah seseorang tidak bisa dua kali masuk di sungai yang sama. Itulah saudara sekalian, perubahan, dan perubahan itu adalah sebuah keabadian itu sendiri. Nah, kita sebagai pelaku sejarah tentu menyaksikan betapa peradaban manusia itu selalu jatuh bangun dari keterpurukan, kebangkitan, itu selalu datang silih berganti. Hijrah merupakan sebuah proses menjadi. Tentu yang kita inginkan itu adalah proses menjadi yang lebih baik. Dari gelap menuju terang, kemudian juga dari pemikiran yang lembek menuju pemikiran yang radikal. Wah, radikalnya tapi radikal yang amelioratif, ya, radikal yang baik. Nah, itu juga kita bisa sebut sebagai critical thinking. Ya, critical thinking itu mampu men-trigger seseorang untuk mengubah persepsi, persepsi bisa mengubah sikap, dan sikap itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan tindakan. Menjatuhkan pilihan ke Islam dari sebelumnya non-Muslim misalnya adalah hijrah menuju fitrah. Jadi istilahnya mu'alaf. Baik puan dan tuan, untuk mengorek soal problematik tentang hijrah menuju fitrah ini, di ruang meeting YouTube saya sudah hadir seorang mu'alaf sejati yang berjuang untuk hijrah menuju fitrah. Siapa lagi kalau bukan Dokter Gigi Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Karisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya. Terus terang dari tadi saya katakan saya itu deg-degan karena kemarin sudah sempat kita undur ya. Wah, ini kalau bintang tamu spesial saya ini nggak bisa hadir gimana ini? Wah, nanti harus cari waktu yang lain itu. Alhamdulillah pada kesempatan ini Dokter Karisa bisa hadir membersamai kita semua. Saya tidak sendirian, Dokter Karisa. Saya dibersamai oleh dua rekan saya yang juga dosol ya. Dosol itu dosen online. Dosen online Uniol. Uniol itu Universitas Online 4.0 di Ponorogo. Wah, gitu ya. Yaitu ada Mbak Puspita Satyawati dan Mbak Ika Mawar. Kita akan berbincang hangat ya, santai tapi juga tentu serius ya. Jadi istilahnya sersan, santai tapi serius, serius tapi santai. Baik puan dan tuan, mari saya ajak untuk mengepoin gitu ya, dikepoin ini Mbak Karisa. Kita akan ngepoin dan juga mengulik apa sih critical thinking dari Dokter Karisa ini yang kemudian men-trigger untuk memeluk agama Islam. Baik, Dokter Karisa, saya awali dari pertanyaan yang pendek aja, singkat. Apakah Dokter Karisa setuju? Ini awal-awal sudah saya tanya tentang radikal-radikal ya. Apakah Dokter Karisa setuju jika saya berpendapat bahwa hijrah itu sebuah transformasi pemikiran yang
radikal. Gimana Mbak, menurut Mbak Karissa? Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa ujian ini Prof. Wah, bukan. Di depan 3 penguji. Wah, Yang uji Ya. guru besar lagi Mbak. Aduh, silakan. makanya, aduh, mudah-mudahan. Ini saya udah siap bolpen, maksudnya mau belajar loh Prof. Wah, Yang boleh. konteksnya, Prof. Kita saling belajar. Ya, kita saling belajar. Iya. Ya, silakan. Betul. Alhamdulillah. Ya, selain silaturahmi juga, ya, insya Allah ya ada ilmu yang ditambahkan juga pada Amin. malam hari ini. Amin, insya Allah. Kalau ditanya seperti itu, Prof, tadi balik lagi tentang makna radikal sendiri ya. Kalau mungkin awam umumnya adalah radikal itu radikal yang kesannya Buruk. konotasinya negatif Iya. gitu ya, Prof ya. Bukan amelioratif yang tadi Prof bilang. Itu saya sampai tadi googling dulu amelioratif. Iya. Betul. Masya Allah, ini kosakatanya berat, kosakata intelektual gitu ya. Kalau dilihat itu radikal sendiri kan sebenarnya ternyata di KBBI-nya itu lebih ke artinya tuh mendasar ya, Yap. secara prinsip, secara menyeluruh, kemudian juga bisa dikatakan juga yang maju gitu ya dalam bertindak berpikir. Jadi kalau dikatakan hijrah itu sesuatu yang hijrah yang radikal, iya menurut saya gitu ya. Oh, gitu. Memang untuk hijrah itu betul-betul butuh pola pikir yang berubah itu lebih maju, pola pikir yang berubah itu bahkan memang dari prinsipnya, dari dasar-dasarnya gitu Prof. Justru kalau kita cuma taunya permukaannya aja, mungkin malah nggak bisa sampai kepada titik balik hijrah Oh, itu. begitu Tapi ya. ketika kita menyadari dasarnya, kemudian itu jadi itu memang betul-betul justru butuh sesuatu yang radikal tadi ya. Oke. Gitu. Kalau nggak radikal mungkin kita nggak gitu. Atau Mohon dikoreksi Prof. Oke, atau tadi kita sudah singgung persoalan critical thinking itu. Nah, Dokter Karissa, jadi coba saya minta dinarasikan sedikit itulah ya. Apa sih pemikiran radikal Mbak Karissa itu sehingga kok mau-maunya gitu loh ya. Mau-maunya mengubah pemikiran ya, critical thinking itu sehingga bisa memutuskan memeluk agama Islam. Wah, ini pertanyaannya nggak berat sih ya, cuma jawabannya mungkin yang agak berat. Silakan. Betul, Prof. Ya, betul. Semua berat kayaknya ini kalau ini pertanyaan. Jangan dirasakan. Jam ini berasa nih. Iya, silakan, Dokter. Boleh dicoba ya, Prof. Yes. Kalau dirasakan itu antara lain nih, Prof, yang saya sempat diskusikan juga termasuk dengan adik, dengan mantan suami juga, bahwa waktu itu pemikiran saya adalah kalau kemarin yang kami anggap Tuhan itu adalah Allah sendiri, gitu, kenapa harus selanjutnya diutus lagi Rasulullah Nabi Muhammad? Waktu itu saya berpikir seperti itu, gitu. Yeah. Harusnya pemikiran saya ketika Allah sendiri yang sudah turun, ya sudah paripurna Ya, gitu ya. Betul, ya sudah pamungkas lah ya gitu ya Prof. Ya. Jadi nggak perlu lagi ada utusan lain menurut saya, karena kan itu Allah sendiri gitu, beda dengan sebelum-sebelumnya yang diutus mungkin nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya mungkin. Ya, jadi saya dari dulu tuh sering gitu timbul pertanyaan dalam hati saya, kok yakin banget kalau agama yang kita sekarang itu yang paling benar gitu ya. Itu gimana taunya kalau itu benar, gimana kalau ternyata salah gitu, bukankah rugi gitu selama ini yang kita lakukan gitu ya. Gitu. Ibadah yang kita lakukan gitu ternyata ujungnya salah. Itu pemikiran-pemikiran itu yang saat itu menjadi pemikiran saya sampai akhirnya yang hidayah itu datang, yang mungkin sudah banyak dengar, ternyata justru lewat pandemi ini gitu. Saya semakin tertarik melihat Islam. Sebenarnya Islam tuh tadinya pilihan terakhir mungkin, Bro. Terminal terakhir atau gimana ini? Iya. Gitu, nggak berpikir ke Islam justru. Oh, begitu ya. Nah,
kalau Iya, bisa diperjelas lagi, apakah sekarang ini Dokter Karissa merasa apa ya istilahnya kembali ke fitrah sebagai hamba Allah begitu? ya betul, Prof. Eh, apa ya? eh, itu yang paling terasa ya, Prof ya. Hmm. Ketika kita kan memang dikatakan setiap bayi itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah ya, Ah, Prof. iya Cuman betul. orang tuanya yang menjadikan Nasrani, Majusi gitu kan. Oh, Nah, exactly. ya, nah apa namanya? Dan itu yang saya rasakan mungkin kayak misalnya kalau boleh digampangkan gitu ya, misalnya fitrahnya eh, ikan kan berenang ya gitu. Tapi ya gitu di darat kan langsung gelepar-gelepar gitu ya, Prof Ya, ya. ya, ya. Apa struggle Hmm. gitu. Hmm. Nah, itu yang saya rasakan ketika kita kembali ke fitrah. Fitrahnya manusia apa sih? Fitrahnya manusia itu selalu mau nyari kebenaran gitu. Yang Hmm. benar yang mana sih? Ya, ya, Yang ya. sebenarnya itu. Nah, itu ketika udah berjalan di situ, rasanya minim struggle itu, Prof, yang saya rasakan gitu ya. Ya, Karena ya. kan ya udah kita sudah ikuti saja gitu. Kayak apalagi Islam kan dikatakan selamat ya, Prof ya gitu kan. Ya, Dalam arti katanya itu kan betul. selamat gitu. Ketika kita menuruti semuanya itu, ya insya Allah selamat dunia akhirat gitu. Jadi ngikutin itu aja gitu. Oh, gitu ya. Rasanya sudah gitu, Prof. Gitu. Nah, Itu yang untuk paling menuju ke situ itu apakah karena dokter kan pinter ya? Oh, namanya dokter kan pinter. Sekolahnya juga di Fakultas Kedokteran UI ya kan? Nah, untuk menuju fitrah itu menurut dokter apakah harus open mind atau close mind? ya. Oh, betul, Prof. Jadi kalau di Al-Quran sendiri juga ada yaitu ayatnya Ali Imran kalau nggak salah ya, Prof ya, 191 yang dikenal ayat Wah. ulil albab ya. Jadi itu apa namanya? Memang yang saya rasakan itu kuncinya untuk kita bisa dapat hidayah ya, Prof ya, nggak cuma hidayah kayak saya benar-benar dari luar Islam gitu ya, dari Islam. Sebaiknya kita yang sudah Islam juga untuk bisa dapat hidayah taufik untuk semakin lebih baik setiap harinya itu memang betul-betul butuh tadi open minded, butuh tawadu, butuh curious ya. Weh, saya kalah untuk ini, kalah semua saya. Balik. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan, Dokter Karissa. Jadi kalau tadi saya katakan Anda kan sekolah di universitas yang terkenal, ya, apalagi di Fakultas Kedokteran gitu. Nah, apalagi kalau saya lihat Anda juga, saya pernah sih buka-buka di YouTube itu Anda pernah mengajar, ya menjadi guru sekolah minggu, atau mungkin dalam tanda kutip, wah seolah-olah Anda juga menjadi seorang misionaris gitu ya. Nah, sepintas ya saya melihat eksistensi Dokter Karissa itu kan sudah mapan ya. Baik sebagai seorang wanita, seorang ibu ya, kemudian juga seorang anggota masyarakat dan maupun sebagai pemeluk agama yang militan. Kalau saya lihat sudah begitulah ya. Nah, boleh saya katakan itu kan mestinya Dokter Karissa itu sudah memiliki posisi yang atau eksistensi yang terpandang. Nah, dalam hal ini apakah Dokter Karissa merasa ada ruang yang kosong gitu ya dalam eksistensi Dokter Karissa itu sehingga mendorong untuk mencari new something dengan berhijrah menuju fitrah ini? Gimana itu? Ya. Waktu dulu sih nggak ngerasa, Prof. Waktu dulu rasanya full aja gitu. Oh gitu. Rasanya full aja gitu. Rasanya sejujurnya seperti itu, Prof. Cuma ya tadi balik lagi fitrahnya manusia itu mencari kebenaran ya, Prof ya. Jadi itu yang terus ada di dalam hati saya. Mungkin juga itu ya kasih sayang Allah ya, rahmat Allah ya, Prof ya. Saya benar-benar dijaga gitu ya untuk bisa cepat balik ke fitrah gitu ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan gitu, Prof. Walaupun kayaknya kok udah agak terlambat gitu setelah punya anak 3 gitu. Tapi ternyata ya masih bersyukur ya Allah kasih kesempatan, Prof. Jadi lebih ke rasa tadi, lebih kayak tadi mau cari yang benar yang mana sih gitu, Prof. Oke, begitu ya. Oke, Dokter Karissa, nampaknya rasa penasaran saya sudah sedikit terobati lah ya dengan jawaban-jawaban Dokter Karissa yang menurut saya cukup bernas itulah ya. Ini lulus ujian ini.
Oke, ya, baik. Nilainya Nilainya A. nilainya IPK-nya ya. Oke, Oke, Bang. baik. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya Mbak Ika untuk mengulik lebih dalam pikiran, perasaan atau sikap dari Dokter Karissa. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum Mbak Karissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika Mawar. Alhamdulillah, ini malam yang sangat spesial sekali bagi saya bisa bertemu. Bisa bertemu dengan Dokter Karissa walaupun via virtual, ini berkah luar biasa. Ya, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Prof. Suteki, ya, saya adalah Ika Mawarning Tias. Saya salah satu dosen online di Junior 4.0 di Ponorogo. Itu adalah sebuah komunitas yang diasuh langsung oleh Prof. Suteki. Nah, nanti itu di Junior itu banyak sekali setiap hari. Insya Allah itu ada tulisan-tulisan yang bernas. Nanti siapa tahu Mbak Karissa nanti mau menikmati tulisannya, mungkin Prof. Suteki bisa mengirimkan kepada Mbak Karissa. Alhamdulillah. Okay. Baik Mbak Karissa, saya mau melanjutkan kekepoannya Prof. Suteki ya. Selanjutnya saya pun juga kepo, saya ikutan kepo. Iya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya begini. Jadi saya mau menanyakan tentang sesuatu ini Mbak Karissa. Sesuatu yang selalu dicari mati-matian selama hidup Mbak Karissa. Apakah mampu menyelamatkan Mbak Karissa dari tekanan hidup sehingga hati Mbak Karissa itu menjadi tentram atau tenang? Itu gimana Mbak Karissa? Sesuatu yang selama ini begitu. Tipon. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, sebenarnya betul mindset ketika masuk kembali ke Islam ini, kembali ke fitrah ini, memang mindset itu berubah banget ya Bu Ika. Kalau dulu mungkin kita jujur gitu, saya punya target-target gitu ya, punya resolusi-resolusi, apalagi nih kayak mau tahun baru kayak gini ya, harus ada pencapaian apa gitu ya. Dan kalau boleh jujur dilihat itu banyak yang achievement dunia lah ya yang ingin diraih gitu ya, dari sisi mungkin jabatan mungkin ataukah harta, betul gitu dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya gitu ya, mungkin kalau mau dilihat gitu, ataupun apalah anak harus apa gitu dan sebagainya. Cuma memang ketika sekarang ini lebih ke arah tadi ya, apa-apa kita udah nggak melihat sesuatu tuh lahiriahnya gitu, tapi di balik lahiriah itu apa gitu kan. Bahkan di urusan dunia sekalipun ya, tanda kutip, gimana caranya supaya bisa tetap dapat pahala gitu ya, tetap bernilai ibadah, tetap bernilai akhirat gitu. Dan sebaliknya juga jangan sampai kegiatan akhirat kita, sholat kita kah, sedekah kita, dakwah kita justru nggak bernilai akhirat gitu, yang sudah kegiatan akhirat, ketika kita misalnya tidak mengingat Allah, ketika kita malah tanda kutip mendakwakan diri sendiri gitu ya. Nah, itu sih yang akhirnya itu benar-benar merubah banget gitu ya mindset ini gitu. Dan akhirnya juga jadi nggak balik struggle tadi, karena kita mikirnya fokus utama kita adalah dari waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan di antara waktu-waktu sholat itu hanya sampingan gitu. Jadi ketika ada masalah yang timbul di tengah-tengah waktu sholat itu ya sampingan gitu. Justru yang berat justru yang berat itu ketika zuhurnya kok telat gitu ya, kok asarnya mepet maghrib misalnya atau apa, itu yang justru yang kayak kerugian besar gitu ya, dibandingkan ketika kita misalnya nggak bisa dapat apa, belum berhasil memenangkan proyek apa misalnya yang berbisnis dan sebagainya gitu ya. Bukan itu kerugian besarnya, tapi kerugian besar ketika hari Jumat kita lewatkan tanpa memperbanyak sholawat, tanpa memperbanyak sedekah. Itu sih, jadi insya Allah ya bisa istiqomah untuk selalu melihat itu gitu. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya Mbak
Karissa, Mustanir. Ini kalau katanya Prosuteki ini Prosuteki ya maksudnya. Ini jawabannya tuh keren bingit. Begitu ya Prof ya? Halo, halo. Keren bingit. Jadi jawabannya Mbak Karissa tuh keren bingit. Jadi memang apa itu ternyata yang bermakna itu adalah sholat. Waktu antara sholat dan sholat itu kalau urusan dunia itu tidak begitu bermakna begitu ya Mbak Karissa ya. Selanjutnya selanjutnya saya mau melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sedikit Mbak Ika, sorry Mbak Ika. Iya. Saya potong sedikit. Kalau dibandingkan, ini saya salah dikit ya, dengan masa sebelum Mbak Karissa sebelum memeluk agama Islam atau sebelum mu'alaf ini, adakah perbedaan pencarian hakikat hidup itu misalnya? Iya, Prof. Jadi kalau misalnya kalau sebelumnya sebenarnya ada sih, Prof, ayat-ayat yang juga bahwa apapun yang kita lakukan itu juga anggaplah seperti untuk melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mirip juga ya, Prof. Ya, gitu. betul. Sebenarnya ada juga seperti itu. Nah, cuman yang saya rasakan bedanya, Prof, di Islam ini sangat, mungkin kalau orang melihatnya Islam itu justru rumit, justru saya melihatnya Islam ini memudahkan banget kita. Kenapa? Kayak misalnya azan ya, Prof. Itu kan kita langsung kayak manusia yang gampang lalai ini, iya udah azan berarti waktunya lagi kita menghadap Allah gitu ya. Dan kita menghentikan kesibukan kita gitu kan ya, Prof. Tapi kalau sebelumnya itu saya misalnya lagi sibuk apa, ya sebelum melakukan kesibukan berdoa betul. Tapi ya udah pas selanjutnya ya sudah diselesaikan semua kesibukannya dulu, baru ya udah berdoa lagi. Tapi kalau ini justru jadi kayak mungkin ada sisanya dari kesibukan kita gitu. Tapi kalau ini benar-benar diluangkan gitu. Oh ya, stop dulu justru kegiatan lainnya. Justru kita menghadap Allah dulu gitu ya. Itu mungkin ya, Bro. Ya. Oke, lanjut Mbak Ika. Ya, lanjut. Ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini begini, Mbak Karissa. Yang terjadi itu terkadang ini melihat fakta ya Mbak Karissa ya. Yang terjadi itu sebaliknya, malah sebaliknya di tengah gemerlapnya pesona dunia, hati para pengabdi dunia ya, penghamba dunia itu semakin tidak tentram dan jauh dari kenyamanan. Nah, apakah perasaan ini, ya, perasaan yang tidak tentram, tidak nyaman, itu muncul karena kekosongan iman di dalam diri sehingga tidak mampu membeli jati diri sesuai fitrah. Nah, apakah begitu kiranya Mbak Karissa yang mungkin yang pernah dilihat ataupun yang pernah dirasakan seperti itu, bagaimana? Iya, betul. Jadi betul sih kalau dunia itu kan kayak makin kita dapat tuh makin kurang gitu ya rasanya gitu ya. Puas. Iya betul gitu. Mau penghasilan berapapun gitu ya, kayaknya kok ya selisih terus ya. Syukur kalau ada selisih, malah kadang kurang gitu ya. Gitu mau tambah gitu ya. Betul sih. Entah kenapa memang sudah seperti itu ya. Memang balik lagi sih ke fitrah itu, betul-betul fitrah itulah ya manusia gitu yang karena kita diciptakan oleh Allah yang bisa mengisinya lagi kekosongan itu ya sesuatu yang memang dari Allah sendiri gitu saya rasa. Kalau misalnya kayak ibaratnya baju robek atau apalah bahan kantong apa, tas apa yang robek gitu, kalau bahannya nggak sesuai gitu ya kan ya koyak lagi gitu ya gitu, bahkan mungkin koyaknya lebih besar gitu ya. Betul. Bahannya tambalannya itu sesuai gitu ya, sejenis gitu ya, itu insya Allah ya bisa menutupi gitu. Kalau digampangkannya gitu sih gambarannya gitu. Jadi nanti kekosongan kita ini ya diisinya cuma sama yang dari Allah karena kita memang diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sih Mbak. Masya Allah, ya. Masya Allah, mustanir sekali nih jawabannya Mbak Karissa, luar biasa ya Prof, luar biasa. Mustanir cemerlang. Semoga jawabannya ini benar-benar memberikan inspirasi buat yang menyimak channel YouTube-nya Prof Suteki. Amin. Jadi inspirasi dan kebaikan buat kita semua.
Nah, Mbak Karissa, selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bunda Puspita. Pertanyaan selanjutnya, ini Bunda Puspita ini adalah rekan duet nulisnya Prof. Suteki di Uniol 4.0 di Ponorogo. Jadi setiap pekan sekali Bunda sama Prof ini bikin tulisan yang bernas dan berdaya siasi tinggi. Begitulah pokoknya. Monggo Bunda Puspita, saya persilahkan. Karissa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah. Senang banget malam ini bisa bertemu dengan Mbak Karissa. Mas, Bagaimana Mbak Ika? Semoga Senang ikut senang Bun. Sukses ya Mbak ya. Nggih. Saya Puspita Mbak. Jadi kalau di tim dosen online 4.0 di Ponorogo, ini karena mungkin saya ahwat yang paling tua ya. Jadi panggilannya Bunda. Ya nggak begitu. Karena saya udah tergolong mak jelita ini, jelang 50 tahun. Kalau Mbak Ika ini kan masih sweet 17 ya Mbak Ika ya. Oh iya, sweet 17 plus 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 ya Bun ya. Banyak. Ya. Jadi saya tadi waktu nyimak obrolannya Mbak Karissa sama Prof sama Mbak, ini bikin saya gregetan, gemes, pengen ngepoin juga Mbak ya. Boleh Mbak ya? Kita lanjutin. Iya, silakan Bunda, insya Allah. Gini Mbak, saya tuh pengen tahu nih ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, secara umum ini kan Islam cukup berkembang signifikan lah ya di negeri ini ya. Opini tentang Islam, opini tentang syariat Islam itu sudah cukup menjamur di negeri kita. Nah, ini yang membuat kemudian umat Islam itu pengen balik, pengen deket, pengen memahami lagi agamanya. Itu di satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu muncul berbagai opini tandingan. Misalnya tadi udah kita obrolin bareng tuh, misalnya tentang radikalisme, yang ujung-ujungnya radikalisme ini kan menganggap Islam itu radikalisme, kemudian para pejuangnya, pemeluk yang taat itu disebut dengan radikal. Nah, yang saya pengen tahu banget ya Mbak Ika ya. Tahu, kepo bingit. Ini kayaknya saya pengen tahu banget ini ya. Misalnya gini Mbak, kalau suatu saat ya Mbak Karissa ini kena stempel radikal kayak Prof. Teki inilah ya. Prof. Teki ini kan terkenal sebagai profesor radikal nih. Ande Mbak Karissa kemudian juga kena stempel ini sebagai dokter gigi radikal misalnya. Ini gimana Mbak Karissa cara menyikapinya Mbak? Iya, Masya Allah. Bukan akan andai, sudah Bu. Oh, Masya Allah, sudah ya? Sudah, Masya Allah. dianggap seperti itu. Profesor ada temannya nih. Sudah dianggap begitu. Oh, jadi sama-sama radikal ya? Alhamdulillah. Iya, nggak tahu yang radikal yang mana nih Prof. Tapi tadi ramah, terdidik, dan berakal tadi. Ulang-ulang amelioratif. Radikal yang amelioratif. Dapat kosakata baru malam ini. Iya betul Bu Puspita, itu sebenarnya berawal kalau saya itu dari yang dari penampilan luar fisik gitu ya. Ketika teman-teman mungkin yang baru belajar pakai hijab itu modis-modis keren-keren, saya yang udah agak panjang-panjang gitu ya. Gitu. Mulai berawal dari situ ya, yang bilang kayak waktu itu saya pernah sempat diundang di satu kajian yang salah satu ibunya yang undang itu juga ada yang nanya, Dokter Karissa bukan pakai yang jilbabnya panjang-panjang kan? Gitu. Ada gitu. Waduh, padahal saya kadang suka pakai yang panjang. Nggak tahu ya rasanya tuh, bukannya saya masuk kelompok tertentu atau apa sebenarnya. Entah kenapa makin kesini tuh makin malu gitu ya, ketika kok kayaknya kok agak ngepas ya bajunya gitu, kok kayak agak nyeplak ya apa gimana gitu ya, atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya
lebih nyaman ketika ya udah panjang aja gitu, biarin lekuknya nggak terlalu kelihatan juga dan sebagainya gitu. Bukan dari sisi oh saya adalah identitas saya sebagai kelompok ini gitu. Itu enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan itu memang sudah nggak tahu kenapa itu sudah ada gitu ya di opini itu gitu ya. Dan sebenarnya kalau menurut saya justru radikal itu bukan di penampilan sih, radikal itu justru di pemikiran kita ini gitu ya, gitu. Dan juga bukan ketika misalnya, iya gitu, nggak tahu nih Prof, mohon dikoreksi ya, karena gimana ya, bisa aja kita nggak berpenampilan seperti itu, tapi pemikiran-pemikiran kita adalah pemikiran yang itu tadi, ketika kita mau ke arah yang betul yang gimana sih, yang lebih baik yang gimana sih, gitu. Ketika kita itu tanpa kita harus mengubah penampilannya. Sebaliknya sudah berpenampilan yang tanda kutip kayak radikal dibilang gitu, belum tentu kok kalau itu pemikiran radikal gitu. Bahkan saya menjaga hati betul gitu. Saya berusaha tetap menghargai proses hijrah setiap orang gitu. Jangan sampai kita merasa kita yang udah paling betul gitu, paling sempurna gitu hijrahnya gitu. Karena di situ kita justru jatuh gitu menurut saya ya Prof, ketika kita sombong, kita merasa lebih baik dari orang lain, bahkan saudara muslim sendiri ya gitu. Itu yang saya sedihkan gitu. Jangan sampai ketika saya tahu suatu kebenaran gitu, yang ada saya memandang rendah saudara muslim saya sendiri gitu. Itu yang saya jaga betul itu Prof gitu. Ketika kita boleh radikal, kita boleh gimana cari yang benar gitu, tapi di satu sisi semakin kita tahu yang benar itu seharusnya nggak membuat kita jadi merendahkan, menghakimi orang lain. Kalau saya gitu prinsipnya gitu ya. Justru adalah kita doakan, kita bantu gimana ya supaya mereka akhirnya bisa sama-sama juga mendapatkan hidayah taufik itu gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Makanya sih ya itu suatu tantangan tersendiri sih gitu ya. Tapi yang saya berdoa yaitu semoga umat Islam justru nggak terpecah dari dalam sendiri gitu ya Bro. Gitu. Tapi justru karena justru umat Islam itu justru yang paling ditakutkan oleh luar adalah justru ketika umat Islam bersatu dan bangkit gitu. Makanya kita sengaja agak dipecah-pecah dan sebagainya gitu. Kalau kita sadar gitu ya. Dan jangan sampai mereka tertawa bahagia gitu, usaha mereka berhasil gitu ya. Gitu. Jadi itu sih yang saya doakan terus gitu. Masya Allah ya. Semoga menjawab ya Bunda. Saya udah menjawab. Udah. Ini bukan ujian, bukan soal jawab ini. Bisa ujian, Bro? Bukan ujian ini. Ya. Iya. Saya juga bukan asisten penguji kok, Mbak. Tadi saya sepakat banget dengan apa yang disampaikan Mbak Karissa ya, terkait dengan kayak ada yang strategi pecah belah ya Mbak ya, termasuk ada radikal, ada moderat, kemudian ada Islam Islam fanatik, Islam liberal, militarisme itu ya. Nah itu kalau benar liberal itu kan semata-mata strategi pengkotak-kotaan, pemecah belah buat memecah belah kesatuan umat Islam kan. Nah, ini nyambung ya Mbak ya, nyambung dengan yang disampaikan Mbak Karissa tadi. Terus selama ini cara Mbak Karissa untuk menepis stigma radikal yang disematkan kepada Mbak Karissa gimana Mbak? Sembari tentunya Mbak Karissa meyakinkan diri bahwa selama ini ya Mbak itu sudah berada di jalan yang benar, jalannya Allah, udah istilahnya itu sudah on the track gitulah. Iya. Gimana selama ini caranya Mbak? Ya, jadi saya ini Bunda, jadi saya selalu berusaha memperbarui niat ya Bunda. Ketika misalnya gitu ya, apapun yang saya lakukan itu kan kita bukan mau cari ridhonya makhluk, ridhonya manusia. Kita cari ridhonya Allah gitu. Saya lebih ke nggak apa-apa orang berpikir apa tentang saya, yang penting saya di mata Allahnya gimana gitu Bunda. Jadi kalau kita ikutin
nanti dikira orang begini, nanti dikira orang gitu, nanti saya kalau deket sama guru-guru ini dikira saya masuk golongan mereka atau apa gitu. Saya enggak sih Bunda, jadi ketika saya diajak tukar pikiran dengan guru ini, guru itu gitu Bunda, ya udah gitu, saya ikuti, saya pelajari, saya ambil, kita berdoa gitu ya Allah tunjukkan yang hak itu hak, dan yang mana yang makin mendekatkan aku sama Engkau, dan jauhkan dari yang batil gitu ya, yang mampukan saya membedakan yang hak dan yang batil. Seperti itu doa yang nggak pernah lepas gitu ya di zaman fitnah terutama terhadap Islam ini. Itu doa yang nggak pernah lepas ya Bunda. Itu ada yang kelihatannya kayak hak tapi ternyata bukan hak, ada yang terlihatnya batil ya ternyata nggak batil loh. Bisa aja gitu ya. Sangat. Jadi itu yang saya berdoa itu minta tolong seperti itu. Jadi kalau kita agak terpengaruh gitu dengan nanti saya jawab gini, kata-kata orang itu agak menghambat saya untuk makin dekat sama Allah gitu ya. Jadi ketika itu ya udah mengharapkan ridhonya Allah aja gitu. Pasti tantangan ancaman, hujatan, fitnahan itu ada Bunda. Udah mulai ada yang kirim segala macam itu ada Bunda gitu. Kirim apa Mbak? Ada surat kaleng Bunda, surat kaleng dari Amerika ada Bunda. Jadi isinya tentang, pokoknya coba Mbak lihat ini, ada tentang Islamnya, tentang Rasulullahnya, tentang Al-Quran, semua negatif lah gitu ya. Kemudian ada yang DM Instagram juga gitu, ada segala macam gitu Bunda. Terus ada juga, nah ini kalau itu mungkin dari sisi yang non muslimnya gitu ya, tapi dari sisi muslim sendiri juga, Dokter Ica jangan ikut itu udah yang ini paham itu gitu. Coba ikutinnya yang ustadz ini ustadz itu gitu ya. Ya saya terima semuanya ya gitu ya. Alhamdulillah gitu kan, Allah bisa bicara dari banyak hal, dari banyak orang gitu ya. Tinggal kita yang bisa belajar menyaring. Ini, melihat ini Allah mau apa sih maksudnya. Betul Allah maunya saya belajar apa sih dari masalah ini, dari perkara ini, lebih ke situ sih Bunda gitu. Jadi selama ini saya ya udah balik lagi ke Al-Quran gimana, ke sunnahnya gimana, kemudian tadi doa yang nggak pernah lepas karena memang kita nggak bisa lihat ke orangnya ya Bunda ya gitu, karena kan kalau namanya orang manusia gitu kan itu tanpa tanpa mengurangi hormat kepada guru-guru ya Bunda. Kalau kita lihatnya guru atau orangnya saja mungkin kita bisa kecewa, bisa sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat adalah wahyu Allahnya gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah, maksud Allah seperti apa, itu sih luar biasa gitu ya. Justru membawa kita semakin dekat sama Allah. Itu aja sih, itu indikatornya. Oke. Masya Allah, luar biasa Mbak. Jadi ngingetin kita bersama kalau hidup itu hanya untuk meraih ridhonya Allah ya Mbak ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah ini saya juga jadi pengen dalam lagi nih ya, terkait dengan ajaran Islam kita. Jadi pada dasarnya Allah itu kan sudah menurunkan Islam kan secara komplit ya. Makanya perintah bagi orang beriman itu kan mengambil Islam secara menyeluruh, secara komplit tanpa ada celah-celah sekuler. Atau kalau dalam bahasa agama itu Islam kafah ya Mbak Karissa ya. Kemudian Islam juga sudah mengajarkan konsep hidup bahwa dunia itu sementara yang abadi itu adalah akhirat. Nah, untuk bisa sampai konsep ini tentunya seseorang itu pertama harus beriman kepada Allah, kemudian yang kedua melakukan amal soleh. Nah, kita bisa melihat bahwa konsep seperti ini sudah semakin berkembang lah ya, sudah semakin menyebar di kalangan umat Islam. Dan sekalipun tidak menafikan bahwa hari ini tetap dominasi sistem kehidupan itu tetap masih sekularisme kapitalistik. Maka bisa kita katakan siapapun yang hijrah hari ini, termasuk dari kalangan artis, dokter kayak Mbak Karissa atau pendeta dan sejenisnya, itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Nah, yang saya ingin tanyakan ya terkait dengan ini tadi, kalau menurut Mbak Karissa, untuk menjalankan luruh atau dalam bahasa agama tadi kafah,
atau kira-kira cukup dengan alat prasmanan, Mbak? Kalau prasmanan itu kan kayak apa ya? Kayak kita makan di pesta pernikahan itu ya, ya kita ambil, yang nggak enak ya kita tinggalin gitu. Kalau syariat yang sekiranya kita bisa, kita mampu, nyaman, kemudian kita lakukan. Tapi yang nggak enak, yang dinilai radikal kan kemudian kita tinggal gitu kan. Nah ini saya kepo nih ya, seorang dokter Karissa yang baru masuk dunia Islam menyikapi yang kayak gini nih gimana, Mbak? Ya, makasih Bunda. Dulu itu saya pertama kali dengar kata kafah ya Bunda, kalau boleh cerita itu justru saat saya pamit dari Pondok Pesantren Umi Irena Handono ya. Waktu itu saya sempat 3 bulan di sana kan. Nah itu waktu mau keluar itu saya dipesani oleh Bunda Umi Irena itu jadi muslimah kafah ya. Saya ngangguk-ngangguk aja padahal saya belum tahu artinya kafah. Iya. Saya ngangguk-ngangguk aja, baru setelah itu saya pelajari apa tadi Umi ngomong kafah itu apa. baru saya itu. Jadi itu pesan Umi. Jadi saya ingat betul itu beliau pesan seperti itu. Nah, ternyata ada di Al-Qur'an gitu ya. Ternyata kan wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam secara keseluruhan kafah ya. Kalau enggak itu apa, mengikuti dan jangan ikuti langkah-langkah setan ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Benar. Betul. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh berarti nggak ada pilihan lain ya ketika kita nggak belajar untuk menjadi Islam yang kafah, kita mudah sekali untuk jatuh dalam tadi ajakan-ajakannya setan gitu ya. Kalau kita diajak maksiat, kita langsung lihat gitu ya, oh itu maksiat harus dijauhi gitu ya. Tapi ketika sesuatu yang lebih ke distract sifatnya, lebih kayak nyimpangnya dikit-dikit gitu, itu kita nggak sadar, tahu-tahu kita udah harusnya misal lurus gitu ya, kita akan nggak sadar kalau kita sebenarnya cuma geser 5 derajat misalnya, geser 5 derajat, tahu-tahu kita betul-betul sudah bukan di jalan yang lurus gitu ya. Jadi waktu itu saya cuma taunya, oh pilihannya ya cuma kafah gitu ya. Kalau enggak ya kita jatuh dalam tadi perbuatan setan tadi gitu, yang dalam bisa berwujud banyak hal seperti itu. Nah terus kemudian juga saya melihatnya juga kalau misalnya perbuatan setan tuh yang tadi ya mungkin nggak disadari itu ternyata nyimpangnya dikit-dikit. Taunya kita ternyata udah jauh sekali dari jalan yang lurus itu gitu. Dan memang tingkatan beriman itu kan ada tingkatan ya kalau nggak salah dalam berislam itu, mulai mungkin tadi yang disebutkan Bunda, yaitu berislam dari sisi syariatnya gitu kan, kemudian berislam dari tingkat imannya, kemudian tingkat ihsan, paling tinggi lagi nanti tingkat sudah menjadikan Islam itu worldview ya, nggak cuma ideologi tapi worldview sendiri gitu, ketika paradigma dan pemikiran kita itu satu gitu. Ditundukkan semua di bawah Islam gitu. Itu yang insya Allah bisa sampai ke situ gitu ya. Kalau sekarang masih tingkatnya di syariat ya memang begitu gitu. Kalau tingkatnya syariat ya itu masih tingkat paling bawah, milih-milih syariat itu tingkat paling bawah. Iya. Masya Allah, luar biasa banget, inspiratif banget pokoknya ya. Prof, ini kayaknya sementara saya udah puas nih ya. Sementara saya udah puas ini ya. Ini saya kembalikan ke Prof aja. Wow. Nanti kalau saya ada ide nanti nyambung lagi ya Mbak ya. Iya. Oke. Wah, saya tadi tertarik dari satu diksi namanya worldview, paradigm. Wah, itu keren banget ya. Bicara tentang paradigm juga worldview. Hebat bukan main ya. Ini saya kira sudah bukan lagi mu'alaf, ini sudah ustazah. Iya. Oke, ini saya agak mu'alaf sudah terlampaui. Saya akan agak naik lagi dikit ya. Saya naikkan lagi, tadi sudah sampai di aspek praktis gitu. Saya coba naik lagi ke aspek ideologi. Kita tahu kan paling tidak ada 3 ideologi besar ya yang bersaing di dunia ini. Ada ideologi
liberal kapitalisme, ada sosial komunisme, dan juga ada ideologi Islam. Nah, menurut Dr. Karissa, di antara tiga ideologi itu, mana yang selaras dengan sekaligus yang bisa membawa Dr. Karissa itu untuk menuju pada fitrah manusia? Ya, ini agak dikit saya naikkan lagi ya, soal ideologi itu. Ya, betul. Terima kasih, Bro. Nah, ini dulu juga pelajaran saya waktu di pesantren tuh, Bro. Waktu itu didatangkan oleh Umi Iren, Ustazah Ibu Sari namanya. Itu Ibu Purnamasari, Ustazah Purnamasari. Waktu itu belum menjelaskan tentang ini gitu ya, yang saya akhirnya oh ini Ustazah, kenapa saya melihat Islam tuh beda? Islam tuh kayak bukan agama gitu loh. Saya bilang gitu waktu itu. Oh ini jawabannya gitu. Waktu saya mikir kayaknya ada yang beda dengan Islam ini gitu ya. Menurut saya ini bukan hanya agama gitu ya. Ini pasti ada yang beda. Ternyata terjawab di sini gitu ya. Gitu. Belum menjelaskan tentang ideologi Islam ini bahwa dibandingkan kan ya Prof ya antara kapitalis tadi liberal, kemudian sosial komunis. Nah, kemudian Islam gitu ya. Dan memang dia betul cuma satu-satunya sesuai fitrah, ya memang Islam sendiri gitu ya. Ketika semuanya mungkin pusatnya adalah manusia, makhluk, tapi Islam lah yang pusatnya justru Allah gitu ya. Dan sumber hukumnya itu mungkin yang lain berpikir dengan akalnya manusia, tapi ini kita dari wahyunya Allah. Kemudian dasar akidahnya juga udah jelas beda gitu ya. Kita kan la ilaha illallah gitu ya, qul huwallahu ahad gitu. Dan kemudian juga tujuan tertingginya itu gitu. Ketika yang lainnya mungkin materi, mungkin kepuasan dunia gitu ya. Tapi ideologi Islam ini tujuan tertingginya adalah ridho Allah tadi. Itu yang jelas, yang udah pasti sesuai fitrah, ya memang Islam ini gitu. Wah, memang otak dokter itu kayak gitu ya. Ini hasil diajarin, Bro. Wah, loh, iya diajarin tapi tidak bebal itu loh. Jadi itu makanya dikatakan mustanir itu kan karena disentil dikit langsung nyala gitu loh. Alhamdulillah ya Prof ya, alhamdulillah masih dikasih. Apalagi yang nyentil soalnya profesor. Bukan main, hebat betul ya. Oke, Dokter Karissa. Jadi saya akan lanjutkan dikit nih. Ini saya turunkan ke aspek pragmatis ini. Hidup ini kan fluktuatif ya, dokter ya. Jadi kadang susah, kadang senang, bahagia, sedih. Nah, ketika ke depan hidup Dokter Karissa itu lebih susah gitu ya, karena hijrah ke fitrah ini, apakah ada niat dokter itu untuk murtad atau keluar dari Islam? maaf ya, ini saya tanyakan ini. Ya betul, nggak apa-apa Prof, betul. Itu kekhawatiran saya juga Prof. Ya maksudnya kita kan ya betul, manusia itu satu detik ke depan pun kan nggak tahu ya Prof ya gitu, dan Allah yang maha membolak-balikan hati manusia gitu. Dan yang saya tahu kita dihitungnya terakhirnya itu ya Prof gitu. Mau kita sekarang full gitu ya, beramal soleh gitu ya, tapi ternyata ujung akhirnya kita murtad, mungkin kita syirik gitu ya, dan sebagainya gitu. Ya yang dihitung yang terakhir gitu. Sebaliknya ketika kita nggak boleh sombong juga ketika hari ini kita lihat banyak orang-orang yang mungkin belum mendapat hidayah gitu ya, ternyata justru akhir hidup mereka lah yang ternyata justru kembali ke fitrah, kembali mendapat hidayah gitu. Jadi itu kekhawatiran saya juga Prof. Jadi memang doanya ya selalu itu di istiqomah, sholat ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Iya betul. Jadi istiqomah itu benar-benar bukan upaya manusia ya kita ya Prof ya. Betul-betul yang saya rasakan itu benar-benar rahmat dari Allah gitu. Selalu minta dikasih istiqomah karena manusia mah lalai, tempatnya lalai ya Prof ya. Jangankan untuk per hari ya Prof. Dari waktu sholat ke satu sholat aja, alhamdulillah bisa tahajud, ketiduran subuhnya telat, bisa jadi gitu. Zuhurnya bagus, asarnya mepet maghrib, nanti isyanya bagus lagi, bisa kayak gitu loh. Itu manusia gitu. Jadi
betul-betul setiap hari itu, dulu saya heran Prof, kenapa sih orang Islam selalu berdoanya ihdinas siratal mustaqim gitu ya, kok tunjukkan jalan lurus, kan udah dikasih tahu itu jalannya, kok nanya terus gitu ya, dalam pikiran saya gitu ya. Ternyata itu Masya Allah tuh justru doa yang benar-benar doa yang luar biasa, yang paling sempurna menurut saya ya, karena kita betul-betul mengharapkan Allah gitu ya, tunjukin jalan tuh benar-benar setapak demi setapak, bahkan kita minimal 5 kali dalam sehari kita minta, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Belum kalau dihitung rokaatnya ya, rokaatnya menyebutkan apa Al-Fatihahnya gitu kan, itu bisa 17 atau berapa kali tuh yang fardunya aja gitu kan, untuk bilang ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jadi itu Masya Allah gitu ya, benar-benar kita sangat mudah banget kita manusia untuk nggak berada di jalan yang lurus ini. Soalnya saya maaf ya, kadang-kadang agak sedikit curigation gitu lah ya, curigation. Ini diksi baru, curigation. Ya. Jadi curiga saya itu gini, jangan-jangan nih Mbak Karissa juga mau coba-coba saja, misalnya siapa tahu saya masuk Islam lebih bahagia, lebih tentram, lebih ini kan itu kan. Nah, terus kalau berpikir ternyata masuk Islam saya nggak bahagia tuh, kan toh agama itu semuanya sama. Kan itu kan, misalnya Anda berpikiran toh agama itu semuanya sama, saya akan pindah gantilah, misalnya masuk ke agama X lain gitulah. Misalnya begitu, apa kecurigaan saya itu beralasan nggak kayak gitu? Iya, nih saya kurang tahu nih Prof. Kalau misalnya saya agak nggak setuju kalau dibilang semua agama itu sama. Oh gitu. Kenapa? Karena kalau sama, kami yang mualaf nggak akan ambil jalan berat ini Prof. Oh gitu. Kalau sama. Masya Allah. Kalau bisa dibilang gitu ya Prof. Gitu, kalau misalnya bisa dibilang begitu sih, karena apa yang saya alami gitu, terus terang sejujurnya saya ada di komunitas mualaf-mualaf itu gitu ya. Setiap hari saya melihat di mana mereka yang sampai hari ini walaupun syahadatnya sudah jauh lebih lama dari saya, tapi sampai hari ini masih harus berjuang gitu ya Prof. Harus ada banyak pengorbanan itu. Saya alhamdulillah banget sama Allah dikasih kemudahan yang mungkin kapasitas saya cuma segini gitu ya Prof. Hari ini masih banyak mualaf yang berjuang gitu Prof. Kalau sampai dibilang agama itu sama, terus perjuangan kami itu, pengorbanan kami itu apa artinya gitu ya? Kalau dibilang sama gitu, sama. Jadi memang itulah kenapa sampai rela kehilangan segalanya lah kalau bisa dibilang gitu ya. Yang penting kita kembali kepada Allah, karena kita lihatlah inat dina indallahi Islam tadi, bahwa ya memang sesungguhnya satu-satunya agama yang dipilih Allah adalah Islam itu. Masya Allah, mustanir. Masya Allah. Oke, next silakan Mbak Puspita sama Mbak Ika, silakan lanjut. Ya. Ini Mbak Ika dulu atau saya Mbak? Ya silakan. Saya dulu aja ya. Gini, tadi kan Mbak Karissa itu nyinggung ya, kalau sebenarnya berislam itu mudah kan gitu ya. Nah cuma seringkali kita menemukan bahwa berislam itu seringkali dipandang sebagai sesuatu yang ruwet, jelimet, rumit gitu. Ya kan, bener kan ya? Kenapa sih misalnya kayak gini? Kayak seorang wanita sudah balik aja itu ya, kenapa sih kok perempuan itu keluar rumah harus tutup aurat, pakai jilbab, pakai kerudung, kemudian pakai kaos kaki, itu kan ribet banget kan, suka kayak gitu. Nah kira-kira dengan pandangan orang yang meruwetkan kayak gitu tuh, Mbak Karissa tahan nggak dengan segala keruwetan kayak gitu tuh Mbak? Iya. Alhamdulillahnya Bu, ya itu kadang waktu itu saya juga waktu yang diskusi sama Ade juga mereka bilang gitu ya, Kak kamu ada yang mudah, kenapa kamu cari yang susah gitu ya, gitu kan, dibilang gitu karena mau berdoa aja kita harus bersih dulu gitu ya, maksudnya mau sholat gitu ya. Sebenarnya kalau mau zikir kan bebas ya, bahkan dari dalam keadaan haid juga bisa zikir sih. Cuma untuk sholat kan kita harus wudu dulu dan sebagainya. Kalau nggak ada air kita bahkan tayamum gitu ya. Gimana caranya harus bersuci dulu gitu. Nah, alhamdulillahnya balik lagi ke Al-Quran, ternyata ada ayatnya gitu ya, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak hendak menyulitkan kamu gitu ya. Justru Allah mau
menyempurnakan nikmatmu gitu ya, memudahkan, Ya. menyempurnakan nikmatmu. Jadi sebenarnya semua hal tadi gitu ya, ketika kita menyadari itu ya mungkin kalau bisa diibaratkan kayak orang tua kita lah gitu ya. Kalau mungkin mama kita itu agak-agak bawel dikit gitu ya, nah tidur cepet nak, badan besok bangunnya seger gitu kan. Nah belajar nak, kerjain PR-nya gitu ya, biarin ulangannya nilainya bisa bagus gitu kan, gitu. Itu kan sebenarnya bukan karena biar kita menderita gitu ya, tersiksa gitu ya, biar anak gua nggak boleh seneng gitu ya, itu kan enggak. Tapi justru sebenarnya karena mama kita tuh sayang gitu ya sama kita gitu. Jadi yang saya rasakan itu justru gitu ya, kayak tadi kenapa ya, justru saya melihat Masya Allah begitu wanita itu dimuliakan dalam Islam ya. Kalau mungkin orang menganggap wanita tuh kayak menderita banget sih dalam Islam, semuanya harus cukupan, nggak boleh cantik-cantikan, nggak boleh apa itu, nggak boleh cukur alis, nggak boleh pakai parfum, dibilang ya, nanti dibilang kayak pelacur gitu kan. Kemudian nggak boleh menato alis gitu ya, dan sebagainya, nggak boleh teks apa gitu ya, gitu kan, dan cuma buat suaminya gitu, dan sebagainya. Keluar dulu juga saya nggak tahu kenapa di pesantren pada pakai kaos kaki ya, perasaan nggak dingin gitu kan. Ternyata mbak kenapa sih mbak kok pada pakai kaos kaki, saya tanya salah satu santri, ternyata mbak aurat kaki itu seluruhnya aurat. Oh gitu, saya itu kemana-mana sebelumnya nggak pakai, dan mereka memang lebih ke yang saya seminggu juga nggak tutup aurat ya gitu, dan mereka nggak apa-apa dulu gitu, bener-bener saya kayak dibuat untuk sadar sendiri gitu loh, apa yang terjadi dengan kehidupan Islam, adab Islam tuh gimana. Saya masih yang dari dispenser tuh minum berdiri gitu, langsung blek-blek gitu, dan sementara teman barengan saya piket masak itu untuk nyobain masakan aja, biasanya saya juga berdiri langsung gitu ya. Itu mereka cari tempat duduk, kalau nggak ada tempat duduk mereka jongkok gitu kan. Itu yang Masya Allah gitu, benar. Yang tadi ya, benar, kenapa betul, kenapa orang wanita itu harus pergi safar jauh, harus ditemani mahram dan sebagainya. Itu semata-mata benar-benar untuk benar-benar melindungi kita, menyempurnakan nikmat kita tadi yang dalam janji Allah. Masya Allah. Iya. Masya Allah, ya bener banget ya Mbak ya. Justru itu caranya Allah untuk melindungi hambanya yang wanita. Iya. Ya, gimana Mbak Ika? Mbak Ika ada yang mau tanya lagi nih? Ya ini tiba-tiba saya kepo. Saya juga masih ada satu lagi Mbak Karissa yang pengen saya tanyakan kepada Mbak Karissa. Nah, jika Dokter Karissa tetap dalam Islam meskipun hidupnya susah, lalu apa yang diharapkan dari Islam sebagai agama yang Anda perjuangkan mati-matian ini? Gimana Mbak Karissa? Monggo, silakan. Justru gimana ya? Kalau saya justru walaupun ada hadis dikatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah kembalikan lebih baik bahkan dari yang kita kehilangan itu. Tapi yang saya pikirkan adalah bukan gimana caranya Allah balikan gitu. Saya dapat apa nih dari Islam? Allah, saya udah kehilangan ini nih, saya udah jadi nggak bisa melanjutkan rumah tangga lagi dan sebagainya gitu ya. Saya terus dikasih apa nih Allah balikan? Saya pernah terakhir kajian di mana itu juga nanti dikasih suami. Apa yang sudah dibalikan Allah? Ya, apa yang sudah dibalikan Allah gitu ya. Setelah dokter berislam ini, ya yang pertama suami belum balik sih. Tapi bukan itu. Jadi yang saya lihat adalah justru gimana saya bisa berkontribusi apa untuk Islam gitu ya. Apakah untung ruginya hidup saya ini bukan lagi dihitung dari achievement apa yang saya dapat, tapi adalah apa yang bisa saya kontribusi buat Islam gitu. Walaupun memang hidayah itu semata-mata milik Allah, tapi saya mau ya Allah jadi salah satu sebab orang dapat hidayah gitu ya. Jadi pengen gitu ya, pengen bisa hidup kita tuh berkontribusi gitu buat agama ini gitu. Justru bukan, kalaupun Allah nggak balikan semua yang saya kehilangan ataupun saya lebih kehilangan lagi, justru ya udah gitu ya, insya Allah gitu ya, ikhlas asal kita nggak kehilangan Allah ya, karena Allah itu yang udah maha segala-galanya gitu.
termasuk Allah tuh yang maha mengembalikan gitu. Ketika kita punya Allah udah lebih dari cukup gitu. Jadi masa sih Allah nggak mampu mengembalikan? Cuman kalaupun nggak dikembalikan ya sudah gitu. Itu sih saya berpikirnya begitu gitu. Masya Sampai Allah, hari ini ya, insya ya, Allah ya, ya. terus. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, mustadir, cemerlang, inspiratif sekali jawabannya. Saya, ya insya Allah Mbak Karissa, memang mungkin Allah belum mengembalikan, tapi bisa jadi Allah menggantikan. Jadi yang sudah dianggap Mbak Karissa itu meninggalkan Mbak Karissa. Saya kehilangan ini. Kalau mungkin belum dikembalikan, insya Allah Allah gantikan. Kalau tidak digantikan di dunia, insya Allah digantikan besok di jannah. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, saya terharu sekali jawabannya Mbak Karissa. Luar biasa perjuangannya. Ya, itu mungkin dari saya. Mbak Ika. Oke. Gimana Mbak Ika? Saya jadi ingat apa ya ini? Ada pernyataan tuh begini, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Wow, keren banget. Karena saya kira Mbak Karissa pasti ngerasain yang kayak gini banget, ya kan Mbak? Bener. Betul. Saya tuh sampai dibilang ya sama keluarga gitu ya, kok kamu lebih pilih Islam sih daripada anak-anak, daripada dulu mantan suami gitu, daripada keluarga besar gitu ya, kok kamu lebih pilih Islam gitu. Saya bilang, saya bukan pilih Islam, saya pilih Allah. Yang tadi disebutkan tadi semua itu makhluk gitu ya. Semua itu makhluk gitu, bukan Allah gitu ya. Yang saya pilih Allah di dalam Islam, itulah. Masya Allah, ya. Ini kalau boleh saya sambung, saya mungkin kayak siapa itu pejabat tinggi negara itu ya, yang mengatakan saya kalau dia mendengar pidatonya si A itu kan mau menangis. Kalau ini saya juga sama ini. Saya kalau mendengar jawaban-jawaban Mbak Karissa ini, saya rasanya juga mau menangis. Nah, sayang sekali ini di sebelah saya ada istri saya, gitu ya. Enggak ada. Oke. Jangan nyanyi ku menangis gitu loh, Bro. Ku menangis gitu ya. Menangis. Oke. Sedikit lagi Mbak, saya mau tanya dikit lagi nih, sebelum saya akhiri. Silakan. Ya, kan tadi ya menyambung juga banyak pejabat yang menyatakan bahwa ini Islam itu kan kayaknya perlu rekontekstualisasi ya, atau istilahnya macam-macam lah ya, dimoderasi dan seterusnya. Nah, menurut Mbak Karissa ya, yang saya katakan mu'alaf itu, apakah sebenarnya kan banyak juga itu yang mengatakan Islam itu harus ada yang mengatakan Islam itu nggak relevan lagi nih dengan perkembangan zaman, itu kan sudah 13 abad masa lalu gitu ya. Banyak yang mengatakan begitu. Emang benar gitu nggak Mbak? Kalau menurut Mbak Karissa gimana itu? Misalnya soal waris kan, waris itu yang adil ya 1:1 kok ini Islam kok lagi dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian, nggak adil itu. Nah, makanya nggak relevan itu. Nah, misalnya gitu, gimana Mbak Karissa? Ya. Kalau soal itu Prof, kalau saya berpendapat bahwa selama yang diatur oleh Al-Quran itu ya tetap manusia ini, kita ini gitu ya, itu ya sampai hari ini ya relevan gitu. Seperti anggap saja misalnya manual book untuk handphone merek tertentu ya Prof. Ya mau handphonenya dari tahun 2000 sekarang 2021, kalau handphonenya masih sama, ya sebenarnya manual booknya handphone itu ya masih berlaku kan Prof gitu ya, gitu karena handphonenya sama. Jadi selama yang diatur adalah manusia, ya harusnya kan kitab itu diturunkan itu oleh Allah ya untuk manusia kan ya, mukjizat untuk manusia, bahkan itu untuk seluruh kalangan gitu ya, bukan untuk golongan tertentu saja gitu ya, bahkan bukan hanya untuk
makhluk manusia aja, bahkan seluruh makhluk hidup gitu kan, dan itu masya Allah gitu. Nggak setuju sih kalau dibilang itu nggak relevan gitu. Justru masya Allahnya sampai hari ini satu-satunya kitab yang dijaga dari perubahan yang bisa relevan sampai hari ini ya cuma Al-Quran. Masya Allah. Baik, Puan dan Tuan, tapi sebelumnya saya mau satu lagi nih. Saya minta pesannya Dokter Karissa apa nih untuk kami yang sudah lama meluk Islam dan mungkin juga masih yang mu'alaf atau yang lain. Pesannya apa ini? Aduh, kebalik nih Prof. Saya minta pesan-pesan itu. Nah, ini spesial for you. Apa ya, Prof? Mungkin nggak banyak ya, Prof. Tadi balik lagi gitu ya, di zaman yang penuh fitnah terhadap Islam ini, semoga doa aja mungkin ya, Prof. Semoga kita semua dilindungi Allah ya dari fitnah-fitnah ini, mata, telinga, hati kita bisa diberikan Allah kemampuan membedakan yang hak dan yang batil gitu. Semoga juga kita selalu menjadi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah gitu ya, untuk bisa istiqomah gitu ya, nggak mengandalkan pemikiran, kehebatan kita sendiri, itu kekuatan upaya kita sendiri, tapi betul-betul berharap bergantung semuanya pada Allah gitu. Fokusnya ya Allah aja, lagi tauhid aja. Ketika kita pegang tauhid itu betul-betul gitu ya, insya Allah sih nanti Allah yang akan mudahkan semuanya urusannya ke depan gitu. Semuanya kita balikan lagi kepada risalah yang sudah dibawa oleh dari para nabi, bahkan dari nabi pertama sampai Rasulullah, ya udah risalahnya adalah tauhid gitu ya, kembali ke fitrah gitu, jadi hambanya Allah gitu. Alhamdulillah. Doa aja ya Prof. Boleh, alhamdulillah ya. Amin amin. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, itu karakter Mbak Karissa itu sudah apa ya? Mendahulukan iman dibandingkan dengan persoalan ini. Rokyu ya, persoalan akal. Itu bukan main, karena yang selama ini justru yang apalagi yang dikatakan liberal-liberal itu dikontekstualisasikan, dinalar-nalar, dipikir-pikir, itu malah kadang menjauhkan kita ya dari syariat Allah, kan begitu kan. Ini kalau Mbak Karissa saya nilai malah, loh ini kok malah sudah iman dulu yang didahulukan, bukan soal ini, bukan persoalan akal. Wah, keren banget. Tapi bukan berarti akal tidak penting ya. Saya tahu Anda seorang dokter pasti pakai ininya itu juga bukan main. Betul kan? Tidak hanya, ya tentu tadi ya, kalau iman didahulukan, nalar itu tetap dipakai untuk meyakinkan bahwa keimanan itu on the track, kan begitu. Alhamdulillah, baik Puan dan Tuan, kita sudah selesaikan saya kira bincang mendalam kita, bincang hangat, mendalam, santai, ya penuh dengan guyon-guyon tadi ya Mbak ya, dengan canda dan seterusnya, dengan tema tadi hijrah menuju ke fitrah bersama Dr. Gigi Karissa, ya seorang mu'alaf yang saya katakan amazing ya, luar biasa. Pemikirannya semoga mampu untuk mengaspirasi dan juga menginspirasi. Ya bukan hanya menginspirasi, mengaspirasi. Wah gitu ya. Untuk kita tetap memegang teguh tali Allah hingga husnul khotimah. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Karissa, semoga tetap istiqomah dan ya Abtil Jannah gitu. Gitu ya. Juga terima kasih kepada, dan saya juga doakan semoga hidup lebih baik ya. Lebih baik itu dalam arti juga apa yang tadi kita doa bersama, semoga yang tadi hilang digantikan atau yang digantikan dengan yang lebih baik ya, insya Allah begitu. Dan terima kasih juga saya sampaikan pada rekan saya Mbak Puspita juga Mbak Ika Mawar ya. Kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Dan tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.